Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Kepala Desa Pojok, yang saya hormati Ketua dan anggota BPD, yang saya hormati jajaran pengurus BUMDes, tokoh-tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini. Mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur pada Allah SWT. Malam ini kita masih beri kesempatan, diberi kesehatan, kita bisa hadir di tempat ini. Mudah-mudahan ini pertemuan yang barokah. Kedua kalinya salat dan salam tetap dilimpahkan pada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli. Bapak Ibu sekalian, saya sebagai pengawas BUMDes izinkan pada malam hari ini saya melaporkan hasil kerja saya kepada musyawarah desa. Yang saya laporkan diantaranya satu, pelaksanaan tugas saya, lalu penilaian saya terhadap pelaksanaan BUMDes ini, terhadap manajemen BUMDes, berikutnya tentang kinerja, tentang kesehatan usaha, lalu beberapa rekomendasi saya sampaikan, nanti juga ada masalah permasalahan, apresiasi dan lain-lain, kira-kira begitu. Kita awali usaha BUMDes kita. Inilah usaha utama kita. Usaha utama kita adalah pengelolaan sampah, bukan pengolahan, belum ke arah pengolahan, masih pengelolaan sampah. Jadi mengambil sampah dari masyarakat, dikumpulkan, lalu dibuang lagi ke pembuangan terakhir yang kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Usaha yang kedua adalah penanaman pisang atau budidaya pisang. Ini ada di Dusun Talok, ya. Di antaranya ada di Kusbili, ada di Pais, masih ada yang lain. Luar biasa pisangnya, bagus-bagus ini. Yang pertama tentang pelaksanaan tugas, maksudnya tugas saya sebagai pengawas. Yang pertama terkait dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, saya telah ikut mengkaji, ikut memberikan saran, memberikan masukan, sehingga kita sekarang punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Lalu yang kedua tentang program kerja, sama juga saya telah mengkaji, memberi saran, masukan. Yang sebelumnya belum pernah punya program kerja, di tahun 2002 ini kita sudah punya program kerja. Namun di tahun 2021 yang saya awasi ini belum punya. Berikutnya tentang rapat-rapat, saya selalu menghadiri rapat-rapat yang terkait dengan koordinasi BUMDes, yang terkait dengan BUMDes, apakah rapat terbatas dengan kepala desa dan BPD, atau rapat yang agak banyak pesertanya, misalkan dengan seluruh BPD, ada dulu perangkat desa, pengurus juga. Bahkan saya juga pernah menghadiri semacam diklat yang ada di Kampung Coklat terkait dengan pengelolaan BUMDes. Berikutnya pemeriksaan pada bulan Februari, minggu terakhir saya mengadakan pemeriksaan didampingi oleh Ibu Kepala Desa, didampingi oleh pendamping kecamatan, pendamping desa, dan beberapa anggota BPD mendamping saya di dalam pemeriksaan. Kami memeriksa dokumen, memeriksa pembukuan, mengadakan tinjau lapang. Berikut tentang laporan. Ini laporan saya sudah saya tulis, saya rinci, Bapak Ibu nanti bisa membacanya. Saya hanya menyampaikan global-global. Dan laporan ini sekarang saya berikan penjelasan kepada Musdes. Bapak Ibu nanti yang ingin bertanya, kami persilakan. Sepanjang saya bisa jawab akan saya jawab. Berikutnya tentang penilaian. Pertama tentang penilaian program kerja. Seperti tadi saya sampaikan, BUMDes ini baru punya program kerja di tahun 2022. Artinya di tahun sebelum itu belum pernah punya program kerja, sehingga kita sulit mengadakan penilaian manajemen karena memang belum ada planning yang bagus. Berikutnya tadi sudah sampaikan, kita punya dua usaha, yang satu sampah, yang satu pisang. Untuk sampah tahun 2021 mengalami kerugian Rp4.640.700, sedangkan untuk pisang memperoleh laba atau keuntungan Rp5.650.000, sehingga jika digabung masih mendapatkan laba Rp1.009.300. Berikutnya tentang kontribusi, BUMDes telah memberikan kontribusi ke kas RT 5.000 per nasabah. Pada saat Februari saya cek, saya periksa belum dibayar, setelah itu nampaknya sudah dibayar. Berikutnya capaian misi belum optimal. Misi yang dicanangkan diantaranya satu, meningkatkan PAD, belum, keuntungan masih sangat minim. Berikutnya peningkatan perekonomian desa juga belum ada dampak yang signifikan. Lalu peningkatan modal juga belum, karena laba yang sangat kecil, keuntungan kecil. Justru kalau kita lihat, nanti kita lihat asetnya berkurang. Kedua, layanan sudah memberikan layanan kepada masyarakat desa, namun masih perlu ditingkatkan karena masih sering ada komplain, masih ada komplain ya. Berikutnya tentang aset, belum ada peningkatan aset. Yang
disumbangkan oleh keuntungan BUMDes karena keuntungannya minimal tadi, justru asetnya berkurang nilainya. Nanti kita lihat. Berikut penilaian tentang pengurus belum optimal menjalankan tugas. Terbukti pada bulan Februari ketika saya kunjungi, saya periksa kantor sekretariat 6 bulan belum pernah dibuka, dokumen tidak komplit. Ini karena kesibukan masing-masing pun punya kesibukan yang luar biasa sehingga urusan BUMDes terbengkalai. Berikutnya administrasi juga belum tertib, tadi sudah dilaporkan. Administrasi keuangan belum lengkap, beberapa dokumen bukti fisik juga belum ada, laporan-laporan tahun-tahun sebelumnya juga belum lengkap. Berikutnya tentang transparansi masih perlu ditingkatkan. Keterbukaan pengelolaan BUMDes ini tolong jangan single factor, jangan ditangani sendiri, libatkan pengurus yang lain, libatkan pengawas, libatkan penasihat. Sebagai contoh saja, penjualan pickup merah saya juga tidak tahu, pembelian mobil yang baru, mengganti mobil merah, pickup yang hitam baru, saya juga tidak dilibatkan sehingga tidak tahu. Berikutnya akuntabilitas masih sangat perlu ditingkatkan. Banyak transaksi-transaksi yang dilihat dari sisi akuntabilitasnya masih sangat rendah. Berikutnya lain-lain yang saya sampaikan, masalah kontainer sampah berlarut-larut, namun nampaknya sekarang sudah terselesaikan. Pada Februari 2022 belum terselesaikan, sekarang nampaknya sudah tuntas. Lalu yang perlu diketahui oleh teman-teman, Bapak Ibu, tokoh-tokoh masyarakat, BPD, bahwa pengeluaran servis sangat besar, mengingat kendaraan kalau boleh saya sebut kurang layak. Jadi servis sangat besar, 1 tahun bisa menghabiskan sekitar 10 juta. Lalu bukti penggantian alat sangat lemah. Jadi kalau servis penggantian alat, tidak ada alat yang dibawa sebagai bukti bahwa alat itu rusak diganti. Berikutnya masih campur aduk antara pembukaan pisang dan sampah, namun di dalam laporan ini nampaknya sudah dipisah, alhamdulillah. Berikutnya faktor yang mempengaruhi kinerja BUMDes Karya Bakti Pojok. Yang pertama terkait SDM, kedua nanti permodalan, 3 kualitas. Ini bos kita Bapak Muhammad Iskandar yang sebagai pelaksana operasional atau gampangnya disebut direktur. Jadi terkait SDM tadi saya sampaikan kesibukan personal masing-masing pengurus yang luar biasa sehingga tugas-tugas BUMDes agak keteteran. Lalu yang kedua permodalan seringkali menjadi kendala, permodalan yang jumlahnya tidak terlalu besar dan seringkali cair di akhir tahun sehingga sulit untuk dioperasionalkan. Berikutnya kualitas aset seperti tadi saya sampaikan, untuk mobil bekas, mobil second sehingga servisnya banyak, sering rusak, akhirnya rugi. Dan saya tidak paham, dulu beli mobil 19 juta kondisinya seperti itu, sekarang beli lagi tambah 15 juta, logikanya kualitasnya pasti di bawahnya, logikanya begitu. Berikutnya tentang kesehatan usaha, nanti kita lihat likuiditas, kita lihat solvabilitas, kita lihat rentabilitas. Likuiditas gampangnya kalau perusahaan dibubarkan mampu melunasi hutang jangka pendek. Untuk BUMDes dijawab mampu karena memang tidak punya hutang jangka pendek. Untuk solvabilitas ini juga baik. Jadi kalau perusahaan ini BUMDes ini saatnya sekarang dibubarkan, apakah mampu melunasi hutang jangka panjangnya? Mampu karena tidak punya hutang, kayak nol. Nah, sedangkan rentabilitasnya sangat buruk. Jadi keuntungan dibanding dengan modal yang digunakan sangat minim sekali, sangat belum layak ya. Jadi ini penting sekali. Jadi untuk rentabilitas belum buruk, saya katakan buruk itu saja ya, belum layak. Bapak Ibu bisa lihat ini dari kerugian sampah 4.640.700 rupiah, sedangkan keuntungan budidaya pisang 5.650.000, sehingga kalau kita gabung keuntungan hanya 1.009.300 rupiah dengan modal yang cukup besar. Sehingga jika kita hitung keuntungan per tahun hanya 0,83%, sangat tidak layak ya. Mestinya per bulan saja bisa 2-5% seharusnya begitu. Sedangkan kalau kita lihat per bulan hanya 0,07, sangat kecil sekali. Rekomendasi yang pertama saya sampaikan kepada BPD, mohon mengadakan restrukturisasi keperusahaan BUMDes. BUMDes harus ditata ulang biar baik, apalagi bendara kosong harus diisi. Dan memang jika di Padang perlu ya dirombak total semuanya biar ke depan menjadi bagus. Itu rekomendasi yang pertama. Lalu yang kedua tadi sudah jadi bendara kosong sudah lama, mohon segera diisi. Lalu tolong nanti ada follow up, ada tindak lanjut jika ada temuan yang membawa kerugian bagi BUMDes ini. Berikut, jika di Padang perlu lelang jabatan direktur. Siapa yang programnya paling bagus, kita tunjuk, kita pilih untuk mengelola BUMDes ini agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Siapa yang lelang, ya siapa saja masyarakat desa Pojok boleh ikut, termasuk direkturnya yang sekarang juga boleh ikut lagi. Berikutnya rekomendasi yang sama kepada pengurus. Pertama, tolong perbaiki administrasinya masih sangat minim, masih sangat belum layak, tolong diperbaiki. Apakah administrasi yang bersifat umum, apa administrasi pembukuan, termasuk dokumentasi bukti fisik keuangannya,
tolong dilengkapi. Berikutnya, tolong perbaiki kinerja. Direktur bisa membuat fakta integritas. Kalau memang sanggup, direktur dan pengurus lakukan pengelolaan BUMDes dengan baik. Jika tidak sanggup, ya kita tawarkan kepada masyarakat pojok. Yang kedua, bangun sistem yang sehat, bangun good governance, bangun transparansi, bangun akuntabilitas. Mari kita kelola bersama menjadi bagus. Jangan single fighter mengelola ini. Gunakan manajemen modern, bukan manajemen bakul soto atau manajemen bakul bakso. Berikutnya, rekomendasi kepada kepala desa. Yang pertama, pasang target untuk PAD. Kepala desa mohon memberikan target kepada BUMDes berapa PAD yang disetorkan setiap tahunnya. Berikutnya, saya menyarankan kepada Ibu Kepala Desa untuk membuat surat edaran untuk mewajibkan atau menghimbau seluruh lembaga, instansi, kantor, perusahaan, toko modern, dan sebagainya yang bahwa pengelolaan sampahnya harus bekerjasama dengan BUMDes Karya Bakti Desa Pojok. Berikutnya, sama dengan sampaikan pada BPD, tolong di follow up jika ada kerugian, ada temuan yang membawa kerugian kepada BUMDes, maka pihak-pihak yang merugikan harus mengembalikannya. Berikutnya lain-lain, ini menyambung rentabilitas ini. Jadi modal tahun 21 yang digunakan 121.611.350 rupiah. Untungnya hanya 1.009.000 tadi. Sangat kecil, ya, sangat kecil. Saya pernah tanyakan kepada teman pengusaha, minimal keuntungan itu 2,5% per bulan. Nah, itu sangat kecil. Itu 1 tahun saja tidak ada 1%. Lalu modal per Desember 2021 ada 122.630.650 rupiah. Dan kenyataan aset kita tinggal 60.050.500 rupiah, sehingga ada selisih 62.570.150 rupiah. Saya tidak tahu selisih ini kemana. Ya, ini menjadi kewajiban pengurus untuk mengembalikan selisih ini. Lain-lain yang perlu saya sampaikan, satu, tadi sudah singgung di awal, penyertaan modal saya di akhir tahun sehingga menghambat usaha BUMDes. Kedua, kendaraan sampah bukan kendaraan baru sehingga makan servis yang banyak karena sering rewel. Yang ketiga, tempat pembuangan sampah masih baru jadi beberapa bulan yang lalu, 21 masih belum permanen begitu ya. Lalu penjualan dosa sampai laporan ini dibuat belum masuk kas ya. Belum masuk kas. Untuk penjualan pickup merah juga sampai laporan ini disampaikan juga belum masuk kas. Saya juga tidak tahu nominalnya berapa. Uang kelebihan pembayaran kontainer 13 juta. Saya belum melihat cetak rekening. Mudah-mudahan sudah ini. Lalu belum ada pemisahan unit sampah dan unit pisang sehingga rancu. Seringkali pendapatan sampah juga membiayai operasional pisang. Berikutnya, belum tertib manajemen seperti tuntutan PP 1121. Lalu rekening bank mau dioptimalkan, jangan hanya untuk menampung uang sumbangan atau penyertaan dari desa, tapi juga uang transaksi sehari-hari masuk bank sehingga gampang untuk mengeceknya. Berikutnya, kesibukan masing-masing pengurus seperti tadi saya sampaikan menyebabkan pengelolaan ini belum optimal. Administrasi tidak lengkap, pelaporan tertunda-tunda. Mestinya ini kan ya Januari, Februari sampai sekarang, dan mestinya ini sudah 2 bulan lagi laporan lagi. Lalu sekretariat kurang terurus, belum ada piket harian. Lalu informasi dari direktur ada beberapa oknum yang bukan pelanggan juga ikut membuang sampah sehingga membebani BUMDes. Lalu kantor sekretariat belum difungsikan optimal. Nanti setelah BUMDes ini diharapkan difungsikan secara optimal. Lalu belum semua warga pojok kerjasama dengan BUMDes terkait dengan masalah sampah. Lalu terakhir, apresiasi, saya sampaikan terima kasih, penghargaan setitiknya kepada penasehat, kepada pengurus, kepada pendamping kecamatan, pendamping lokal desa, BPD, dan semua pihak yang ikut punya perhatian untuk memajukan BUMDes nih, termasuk Pak Camat, termasuk inspektorat. Terima kasih. Itu saudara yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.